Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Nah, minggu yang lalu anak Umi sudah mendengarkan penjelasan tentang jenis cedera dan cara penanggulangannya. Nah, hari ini masih tetap berada di jenis cedera. Nah, sekarang jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini ada luka iris atau luka sayat, ada luka memar, ada luka lecet, ada luka tusuk, ada luka gigitan, dan ada luka bakar. Nah, saat beraktivitas sehari-hari, kamu mungkin pernah terluka atau terjatuh. Pernah nggak anak Umi terluka? Ya pernah ya. Ketika pertama-tama belajar naik sepeda, nah kan belum pada terlalu pintar. Tiba-tiba setelah separuh perjalanan tidak bisa menjaga keseimbangan, jadinya terjatuh. Luka dong lututnya, sikunya, ya kan nak? Nah, semua itu ada cara penanggulangannya. Tidak harus tidak sembarangan. Nah, di sini ada beberapa jenis cedera. Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik yang terlalu berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari, dapat terjadi cedera seperti luka iris atau luka sayat. Nah, luka sayat ini biasanya kita misalnya terkena pisau, ya kan? Entah sedang memotong apa, tiba-tiba terpleset, kenalah pisau, itu jadi luka iris atau luka sayat. Nah, ada juga luka memar. Nah, luka memar ini terjadi karena benturan benda padat atau benda keras. Nah, ada juga luka lecet. Luka lecet ini luka yang disebabkan oleh gesekan, ya. Lalu ada juga luka tusuk. Nah, luka tusuk ini bisa saja terjadi misalnya tertusuk duri, tertusuk paku. Nah, itulah tadi luka tusuk. Lalu luka gigitan. Nah, luka gigitan ini bisa disebabkan oleh gigitan hewan. Nah, bisa gigitan nyamuk, hewan-hewan buas. Nah, itu luka gigitan. Lalu ada luka bakar. Nah, luka bakar ini kerusakan pada kulit yang disebabkan panas listrik, zat kimia, atau radiasi. Nah, itulah dia luka bakar. Nah, luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulitnya melepuh, kulitnya mengelupas, lalu kulitnya hangus, dan pembengkakan. Nah, pembengkakan sekitar area yang terbakar. Nah, itulah tadi luka-luka yang bisa saja terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini ada tadi ini. Nah, luka iris katanya di sini. Bagaimana bisa terjadi luka iris? Nah, terjadinya luka iris itu ketika kulit terkena benda tajam seperti yang Umi bilang tadi. Nah, luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau atau menginjak pecahan kaca atau benda tajam lainnya. Nah,
Luka iris boleh nggak disepelekan, Umi? Nah, luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Yaitu tadi, kalau lukanya terlalu dalam, nah anak Umi tidak mau mengobatinya. Jadi luka yang di dalam itu basah, tidak mengering. Nah, itulah bisa terjadinya infeksi. Luka sayatan yang bisa ditangani secara mandiri itu biasanya tidak terlalu dalam sayatannya, hanya sedikit saja tersayat. Misalnya tangannya ketika kena pisau, dia hanya sedikit saja ujungnya aja, tidak terlalu dalam. Nah, itu bisa kita obati dengan mandiri. Caranya, bersihkan luka yang tadinya terkena pisau dengan cairan, boleh alkohol, lalu boleh cairan infus. Nah, itu kan cairan infus itu larutan garam kan, Nak? Nah, itu boleh kita lakukan untuk membersihkan luka karena sudah ada cairan garamnya. Nah, bersihkan sampai benar-benar bersih. Lalu setelah bersih, oleskan antibiotik memang untuk luka. Tidak boleh sembarangan antibiotik ya, Nak. Nah, jika sudah dioleskan agar luka tidak terkena debu, nah boleh dia diperban dengan kain kasah. Itulah tadi cara penanggulangan ketika luka sayat. Nah, lalu yang lain, luka memar. Luka memar. Nah, luka memar ini umumnya disebabkan oleh benturan benda keras. Pertolongan pertama pada luka memar yang bisa dilakukan antara lain yaitu mengompres luka yang memar tadi, dikompres dengan air dingin. Lalu istirahatkan katanya, tidak beraktivitas kembali. Nah, istirahatkan dia dulu. Jadi kalau ada di rumah itu trombopop bisa dipakai untuk memar. Jangan pakai balsem. Bisa juga dengan buah pala digiling halus lalu diberi minyak sedikit. Boleh, biar menghilangkan memar yang terjadi pada memar tersebut. Nah, itulah tadi cara penanggulangan luka memar. Lalu ada luka lecet. Nah, luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek, permukaan kasar ya. Luka lecet ini misalnya bisa saja kita bikin lah ya, di dinding kita itu tidak tersemen halus semua, kan ada semen kasarnya. Nah, ternyata anak Umi main-main di situ, tersenggol. Nah, itulah jadinya bisa terjadi luka lecet. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Ya, kenapa dia lebih sakit, Umi? Karena dia langsung ke kulit dan dagingnya. Misalnya dia kalau tergesek terlalu kencang, dia jadinya nampak dagingnya. Nah, itu jadi bisa membuat lebih perih. Cara menanggulanginya tetap juga bersihkan luka dari kotoran yang menempel
dengan air yang mengalir atau bisa menggunakan cairan infus yang Umi bilang tadi ya. Cairan infus itu sangat bagus ya anak Umi. Nah, jadi kalau ada luka-luka, kalau kita ingin mengobatinya harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah bersih, oleskan antibiotik yang sesuai untuk luka. Salep untuk luka. Tidak perlu dibungkus, biarkan saja biar cepat mengering, karena kalau dibungkus nanti tadinya lukanya sedikit, karena dia lembab tertutup terus jadi lama keringnya luka tersebut. Nah, itulah tadi luka lecet. Nah, ini ada luka tusuk katanya. Kayak mana itu Umi luka tusuk? Ya, luka tusuk itu bisa misalnya tertusuk paku, tertusuk duri. Nah, itu dinamakan luka tusuk. Luka yang terjadi karena tusukan benda yang tajam dan runcing. Meskipun luka itu kecil, berukuran kecil, dan mungkin tidak banyak darah, luka tusuk dapat mengalami infeksi. Nah, berbahaya ya nak bila tidak ditangani dengan benar. Nah, caranya lepaskan dulu dari tusukan, misalnya tertusuk duri, keluarkan dulu durinya yang misalnya telapak kaki kena duri, keluarkan dulu durinya. Nah, setelah keluar, yang benar-benar keluar, bersihkan bekas tusukan tadi yang lengket di telapak kaki tadi, bersih sampai bersih. Keluarkan dulu darahnya biar membersihkan, biar tidak ada yang lengket. Nah, itu tadi luka tusuk. Cara membersihkannya Umi ya picit dia sampai mengeluarkan darah. Nah, jika darahnya keluar berarti kotoran yang berada di lingkaran tusukan tadi ikut keluar. Nah, jika kena pakunya berkarat, harus segera ke tempat klinik kesehatan yang terdekat. Jangan ditunda-tunda. Nah, itulah tadi luka tusuk. Lalu ada luka gigitan. Nah, luka gigitan ini sering misalnya gigitan nyamuk, gigitan serangga. Nah, kalau luka gigitan nyamuk ataupun serangga, anak Umi boleh olesi dengan minyak saja, boleh minyak telon, boleh minyak bubut, biar bisanya itu mati ya. Itulah tadi untuk luka gigitan. Lalu ada luka bakar. Nah, luka bakar ini yang terjadi kerusakan pada kulit yang disebabkan panas listrik atau zat kimia atau gesekan radiasi. Nah, luka bakar ini mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Nah, biasanya kalau luka bakar ini misalnya ada terjadi gelembung cairan yang di bawah kulit. Nah, jadi kalau belum pecah jangan dipecahkan sendiri ya nak. Nah, kalau terjadi luka bakar, lebih baik anak Umi langsung saja mendatangi bidan terdekat yang dekat di rumah anak Umi. Nah, itulah tadi beberapa cara penanggulangan luka yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.